perkenalkan, nama saya Lovely. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang memeluk agama Kristen. Namun, saya mulai lebih mengenal Tuhan secara pribadi sejak umur 12 tahun. Saya memiliki keyakinan untuk menjadi Kristen karena saya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar lewat pengalaman pribadi saya. Selain itu, saya juga merasa panggilan Tuhan dalam hidup saya yang memberi saya arah dan tujuan yang lebih jelas. Meskipun hidup dipenuhi dengan tantangan, namun saya dapat menjalaninya dengan damai dan kuat karena saya menyerahkannya kepada Tuhan. Dan karena kasih-Nya, saya dikuatkan. Bagi saya, menjadi Kristen adalah tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas agama. Tujuan hidup saya dalam mengikuti Kristus adalah menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, kebenaran, dan pelayanan, sehingga hidup saya dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena menurut saya, mengikuti Kristus berarti menjalani hidup yang berpusat pada kehendak-Nya, meneladani kasih dan kerendahan hatinya. Dan cara saya untuk memenuhi tujuan hidup saya adalah dengan pertama, saya akan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Setelah itu saya akan meneladani firman-firman yang Tuhan berikan, entah itu lewat orang lain atau dalam hidup saya sendiri. Setelah itu saya meneladani firman-firman tersebut. Saya mengasihi sesama dengan cara melayani dan memberitakan kabar baik lewat firman-firman yang sudah saya dapatkan, baik itu dari orang lain atau dalam pengalaman hidup saya sendiri. Tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi saya adalah Lukas, di mana Lukas ini penulis Injil, Lukas, dan Kisah Para Rasul. Lukas adalah seorang Yunani yang tinggal di kota Antioquia. Lukas berprofesi sebagai seorang tabib atau dokter. Ia juga disebut sebagai seorang sejarawan karena Lukas mencatat peristiwa-peristiwa dalam sejarah gereja dimulai saat kenaikan Yesus hingga menjelang kematian Paulus. Keteladanan Lukas dalam melayani dapat saya lihat dari karakternya selama ini. Ia turut dalam pelayanan pengabaran Injil. Yang pertama, Lukas itu menurut saya setia. Lukas adalah seorang yang setia. Kesetiaannya adalah untuk Tuhan dan bagi rekan sekerjanya. Lukas setia kepada Tuhan karena setelah pertobatannya, ia memberikan diri bagi pelayanan pengabaran Injil. Kesetiaannya kepada Tuhan, ia nyatakan dalam pelayanannya. Ia tidak gentar menghadapi berbagai rintangan dalam mengabarkan Injil. Yang kedua, Lukas itu seorang yang rela berkorban. Lukas adalah seorang yang rela berkorban ketika ia sudah lahir baru. Ia berani meninggalkan profesinya sebagai dokter untuk menjadi pelayan perkabaran Injil bersama dengan Paulus dan rekan sekerjanya yang lain. Pengorbanan yang Lukas lakukan tidak sia-sia, tetapi ia berkorban untuk sesuatu yang bernilai kekal, yaitu untuk Tuhan Allah. Selain itu, saya juga dikuatkan oleh ayat, yaitu Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Melayani juga membuat saya mengalami perubahan dalam hidup saya. Semenjak saya mulai melayani Tuhan, baik itu dalam gereja, sekolah, atau di tempat yang lain, saya merasa melayani adalah hal yang dapat membangun iman saya dalam mengikut Tuhan. Karena memang dalam melayani tidak mudah untuk berkomitmen untuk tetap melayani Tuhan dengan tulus dan tidak terkecoh dengan hal-hal yang duniawi. Karena memang melayani ini biasanya orang-orang akan sering terdistrak dengan hal-hal duniawi, seperti untuk menunjukkan bakatnya dalam hal melayani. Padahal melayani bukan untuk hal duniawi tetapi untuk Tuhan.
dan di situ saya merasa bahwa melayani itu sebetulnya tidak mudah, sebetulnya sulit, tetapi Tuhan dapat membimbing saya dalam hal melayani dan berkomitmen untuk tetap melayani untuk Tuhan dan bukan untuk hal-hal yang duniawi. Dan menurut saya pernikahan itu untuk sekarang itu sangat relevan karena pada zaman sekarang pernikahan itu menurut saya sangat dibutuhkan karena di era Gen Z ini, di era dunia yang sedang dipenuhi dengan Gen Z, itu banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin beberapa ada yang baik dan ada ajaran-ajaran mengenai firman Tuhan yang sebetulnya tidak benar gitu. Biasanya itu mudah disebarluaskan oleh media sosial dan banyak juga yang termakan dengan ajaran-ajaran tersebut. Dan menurut saya pernikahan seperti rancangan Tuhan kepada pernikahan, rancangan Tuhan pada pernikahan itu Tuhan merancangkan pernikahan untuk menjadi penopang atau untuk menjadi seperti komunitas yang terus belajar untuk membangun diri dan membangun iman mereka pada Tuhan. Seperti Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan untuk Adam, karena kita kalau misal kita penolongnya itu hewan atau tumbuhan, itu tuh kita tidak sepadan dengan hewan atau tumbuhan karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka dari itu pernikahan sangat relevan karena dalam pernikahan ini itu menjadi penopang untuk kita dalam untuk terus membangun iman kita dalam Kristus Yesus. Sekian untuk tugas sumatif agama video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Yola.